Teleskopik? Oh iya udah teleskopik loh. Wow, amazing. Outlander malah belum loh. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di channel YouTube Mas Wahid. Saya Brenki. Hari ini ada mobil yang sangat menarik. Ayo kita cek. Lah ini mobilnya teman-teman. Ini adalah Baleno Hatchback tahun 2017. Mobil yang hampir nggak ada minusnya. Menurut kami minusnya hanya satu, nggak ada kamera mundur. Teman-teman, ini 2017 dengan kondisi yang cukup baik. Eksterior ada sedikit baret-baret lah ya ini. Di spion, pemakaian Jakarta, di Bogor, jadi sebenarnya di sana nggak begitu crowded, makanya kita bisa lihat kondisinya menurut kami cukup baik, hanya jamur-jamur gitu, terus ya ada baret sedikit lah ya di bodi-bodi sebelah kanan gini. Teman-teman, mobil ini transmisinya matic, kemudian sudah keyless, fiturnya, convenience-nya sangat banyak banget, dan harga secondnya juga menurut kami sangat menarik. Kita bahas dari eksterior dulu. Teman-teman, eksteriornya untuk grillnya udah seperti ini, sarang tawon apa sarang lebah ini atau ya seperti ini. Kemudian ada emblem Suzuki yang besar di bagian depan, dilapis chrome huruf S ya, seperti Suzuki seperti pada umumnya ya. Fog lampnya masih halogen biasa, fog lamp lama seperti kayak Swift dan R3. Kemudian untuk headlampnya teman-teman, lah ini headlampnya sudah agak kekinian. Headlampnya sudah Pro G, walaupun dia belum LED, jadi masih pakai HID, makanya untuk sempurna sampai cahaya itu terang butuh waktu kurang lebih 5-10 menit. Jadi dinyalain dulu, redup sampai agak lama baru benar-benar terang banget teman-teman. Dan untuk seinnya masih bolam biasa halogen, kemudian ini sudah ada DRL-nya. Dia akan nyala ketika mesin mobil menyala. Kemudian agak spesial lagi dan jarang kita temui di mobil-mobil kompleks seperti ini, untuk headlampnya sudah ada levelingnya 1-4, 0-4, jadi 0 itu paling tinggi. Teman-teman, untuk dari sisi samping ya, dari sisi samping teman-teman bisa lihat ada aksen black di sini. Ini warna black Dove. Kalau saya lihat ini kayak stiker teman-teman, jadi kayak stiker seperti di sini nih sama, tapi nggak sampai ke atas, jadi nggak dual tone ya, cuman sininya doang. Mirip seperti Suzuki Swift teman-teman, seperti itu. Kemudian untuk seinnya sudah ada lampunya di sini, dia menyala bersamaan dengan rating ya, sein ya. Begitu. Kemudian sudah ada list chrome di sini. Sudah ada list chrome, handle pintunya sudah tarik ke sini, tapi untuk keylessnya harus dipencet teman-teman, gitu. Untuk ngelok, kemudian pencet sekali untuk membuka pintu driver. Jadi pintu sebelah nggak bisa dibuka teman-teman. Jadi kalau mau membuka yang lainnya harus masuk dulu, dipencet unlock, gitu teman-teman. Kemudian untuk dari samping teman-teman, ini ada semacam apa ya, kit ya untuk lebih sporty. Warnanya beda dengan warna body, dia warnanya anak muda banget. Warnanya itu hampir senada dengan velg, cuman warnanya lebih gelap sedikit. Dia warnanya grey metallic mesin kayaknya ya, mesin grey metallic ya sih. Nah teman-teman, kemudian untuk velgnya dia pakai profile ring 16, jadi nggak begitu besar dan nggak begitu kecil, cukup untuk mobil ukuran kompak seperti ini. Dengan PCD-nya ada 4. Kalau mau dinaikkan lagi mungkin bisa di ring 17, naik 1 level, kemudian bannya jadi agak tipis, mungkin masih agak sedikit nyaman teman-teman. Tapi kalau dinaikkan ke 18, saya jamin jadi nggak enak dinaikin, begitu. Ini sudah chrome juga. Kembali ke samping ya, terus samping, kemudian ke belakang teman-teman. Nah untuk tampilan dari belakang kayak ada apa sih namanya ini, ductile ya, kalau istilahnya orang racing itu ductile. Ada warna chrome-nya.
Kemudian sudah ada spoiler belakang yang menyatu ke bodi yang compact, yang slim. Sudah ada stop lamp LED-nya juga, dia menyala ketika direm bersamaan dengan stop lamp. Cakep, desainnya menurutku yang bagian sini tuh cakep. Tapi itu selera teman-teman soal desain ya, ada yang nggak begitu suka. Cuman kalau desain secara keseluruhan, nah seperti ini, nggak semua orang suka sih menurut kami. Mungkin dari lekuk sininya, atau mungkin dari bentuk ininya yang kesini, mirip-mirip juk tapi agak beda juga. Kemudian untuk stop lamp teman-teman, stop lamp sudah pakai LED. Titik-titik ini dia akan menyala ketika lampu nyala, kemudian direm dia akan nyala lebih terang LED-nya. Begitu. Kemudian untuk lampu mundur, lampu ratingnya masih pakai halogen biasa teman-teman. Untuk mata kucingnya ada nih di bagian sini, jadi antisipasi ketika ininya tiba-tiba mati masih ada ini teman-teman. Parking sensornya ada 4 dan menurut kami presisi, jadi kita terbantu dengan adanya parking sensor itu. Seandainya tidak ada itu, nggak ada kamera mundur, agak repot juga teman-teman, karena memang nggak ada kamera mundur. Seandainya kamera mundurnya di sini, ini cakep kali ya. Generasi setelahnya sepertinya sudah ada teman-teman, di atas 2017. Teman-teman kita coba akses bagasi ya. Nah, bagasinya agak lemah nih. Nah, saya bisa. Teman-teman, ini bagasinya Baleno hatchback. Kemudian ini ada cantolannya di sini. Dia bisa ikut naik gitu teman-teman. Kayak mobil-mobil lain, kayak Outlander juga seperti itu. Nah, ini kondisi bagasinya. Muat koper agak besar ya, 1 atau koper kecil bisa 3 mungkin. Luas sih menurut kita, agak masuk ke dalam soalnya lebih luas daripada rivalnya. Nah, kita coba buka. Nah, ini untuk ban cadangannya 185, 65, rek 15. Kalau untuk ban basicnya, dia itu profilnya itu 195, 55, ring 16. Ini berarti di tinggi ini jadinya 65, kalau yang tadi pakainya 55 gitu teman-teman. Aman ini berarti untuk kecepatan tinggi. Dan misalkan worst case-nya pecah ban 1, ini pecah ban misalkan di Jakarta nih, ini dipasang sampai Semarang kayaknya masih berani nih, karena ini kayaknya udah disiapin banget buat itu. Nah, ini teman-teman di bawah kap mesin dari Baleno hatchback 2017. Tidak asing ya dengan engine ini ya. Ya teman-teman, jadi mesin ini cc-nya 1500. Konfigurasinya kurang lebih bisa mengeluarkan tenaga sebesar 105 horsepower di torsi maksimum. Kemudian torsinya perkiraan sampai 138 Nm teman-teman. Kalau untuk mobil ini adalah bertransmisi matic. Jadi untuk transmisi matic dia punya 4 percepatan. Kemudian ada versi lainnya untuk transmisi manual, dia punya 5 percepatan, 1, 2, 3, 4, 5 dan R ya, mundur. Seperti itu. Perawatannya saya kira nggak begitu sulit karena Suzuki ya. Jadi bahkan di bengkel resminya teman-teman, Suzuki itu biaya servisnya nggak begitu mahal. Teman-teman, ini adalah kondisi interior Baleno hatchback 2017. Setirnya sudah kulit. Pokoknya convenience-nya sangat banyak. Keyless entry, start stop engine button, kemudian ini leveling headlamp, parking sensor command di sini ya istilahnya ya. Auto ya untuk AC-nya, kemudian AC-nya bisa temporary, jadi yang 1 kali pencet itu 5 kali nyala itu. Sudah steering switch control, bluetooth control, kemudian answering telepon, kemudian reject. Ini KM-nya 40.000 di pemakaian 2000 dari 2017. Kemudian ini sorry, ini 49.000, kemudian nanti servis kembalinya di dealer resminya 49.876. Artinya mobil ini sudah hampir ini Pak Ari, hampir bentar lagi servis. Tapi teman-teman, untuk info ke teman-teman aja, menurut pengalaman di BMI ya, semua mobil di BMI menurut kami pribadi
mobil itu masih aman sekali dan nggak perlu khawatir untuk dipakai daily use atau luar kota. Itu di kilometer 200 Pari, 200 ke bawah, bergantung tahunnya, bergantung kondisinya. Artinya kita harus nggak ntar jangan dibilang 200 kilometer 200 semuanya baik, nggak begitu. Maksudnya selama ini kita temui di kilometer 200 itu mobil masih sangat layak untuk dibeli dan dipakai. Jadi 200.000 ya, 200.000. Tapi kalau bisa itu mobil itu terawat ya, nanti kita cek dulu seperti apa kondisinya gitu. Dan pemakaian per tahunnya kalau bisa di antara 20 ribuan lah teman-teman. Jadi kalau wajar gitu 25.000 itu masih aman. Enggak juga kalau misalkan 2024 kilometernya 200.000 itu harus dicek teman-teman, harus dicek kondisinya kayak apa. Ini ada handrest, kemudian ada pocket sedikit, kemudian untuk tempat botol minuman ada 1, 2, 3, 4 di bagian depan. Nah, steering switch-nya berfungsi dengan baik. Kemudian untuk head unitnya sayangnya masih seperti ini, sudah ada bluetooth-nya sih teman-teman, tapi untuk 2025 kayak berasa kembali ke zaman kita masih SMP ya. Kayak gitu. Nah, hazardnya di sini semua bisa dikontrol dengan posisinya masih berterima, masih enak, mobil Jepang. Walaupun mobil ini juga dipakai di beberapa negara lain seperti Afrika Selatan dan lain-lain. Teleskopik, cek dulu. Teleskopik. Oh iya, udah teleskopik loh. Wow. Amazing. Oh, Outlander malah belum loh. Nah, teleskopik, tilt steering. Nah, untuk joknya bisa sangat rendah. Segini, ini paling rendah nih. Teman-teman, ini adalah kondisi di baris kedua. Posisi duduk untuk saya yang tingginya 164 lah ya, 65 itu mepet. Jadi kalau untuk Bang Yan ini sama Mas Agus ini hampir sundul. Iya sih. Ya paling dia gini losor gitu. Tapi untuk legroomnya luar biasa teman-teman. Karena naik aku posisi duduknya mundur biasanya. Ini luas di sininya. Untuk atasnya memang ya ini hatchback sih teman-teman. Jadi hatchback kan memang kecil, mobil kecil. Gitu, gak ada handrest, sudah ada sabuk, dan ini kayaknya nggak bisa diatur. Udah mentok kayak gini. Cukup nyaman untuk dalam kota, untuk luar kota sepertinya kurang. Teman-teman, mobil ini 2017 untuk pasarannya kurang lebih 150 jutaan. Kemudian untuk pajaknya 3 jutaan. Mobil ini untuk kondisi saat ini di pasaran nggak begitu susah, masih banyak. Cuman yang susah malah yang transmisi manual. Kalau untuk yang otomatis masih aman. Kemudian kalau kami menyarankan unit lain selain balloon hatchback ini, mungkin yang pertama bisa di Kia Rio, kemudian yang kedua bisa di i20 Hyundai, kemudian selebihnya bisa teman-teman kalau mobil Jepang saya kira sudah banyak referensinya. Pajaknya kurang lebih sama 2,5 sampai 3,5. Teman-teman, demikian review singkat kita pagi ini. Semoga video ini tetap bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau info yang lain, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.